I couldn't be happier, and if I was not as happy as I am, I wouldn't be here. What can I promise? Passion for my job, but also passion for my club. It's a privilege when a manager goes to a club and feels, that happiness in relation to the squad that is going to have. Era baru Real Madrid bersama Jose Mourinho sudah dinantikan banyak fans. Sang pelatih sangat ambisius ingin mengulang kejayaan musim 2011-2012. Saat itu dirinya mencatatkan rekor 100 poin untuk Los Blancos. Mungkin taktik usang pragmatis The Special One tidak akan kita lihat musim depan. Sang pelatih memiliki gaya versatile mengikuti amunisi yang dimiliki timnya. Dengan kualitas baru seperti Bernardo Silva, Ibrahima Konate hingga Denzel Dumfries. Skema ofensif merupakan yang paling masuk akal yang akan diterapkan. Pasalnya di periode baru Presiden Florentino Perez, Mourinho diperbolehkan menghabiskan banyak dana. Nama-nama seperti Enzo Fernandez hingga Rodri menjadi incaran selanjutnya. Targetnya sangat jelas, yakni membawa El Real kembali meraih kejayaan di semua kompetisi. Apakah Mourinho mampu mewujudkannya? Cetak Gol coba merangkum prediksi taktik Real Madrid di bawah asuhan Jose Mourinho sebagai berikut. Dimulainya rencana gila Real Madrid bersama Florentino Perez. Florentino Perez kembali terpilih sebagai Presiden Real Madrid setelah mengalahkan Enrique Riquelme. Pertarungan pemilihan kali ini sangat ketat karena Riquelme membawa visi yang sangat berbeda buat klub. Pengusaha asal Spanyol ini bahkan sempat mengklaim punya kesepakatan dengan beberapa pemain bintang kalau dirinya terpilih. Tapi pada akhirnya, pengalaman dan koneksi Perez di dunia sepak bola terbukti masih terlalu kuat buat ditandingi. Kemenangan ini langsung diikuti dengan serangkaian keputusan besar yang mengubah wajah Los Blancos. Perez nggak mau buang waktu dan langsung eksekusi janji-janji kampanye satu persatu. Janji pertama yang langsung ditepati adalah mendatangkan Jose Mourinho kembali ke kursi pelatih. Ini merupakan salah satu poin utama kampanye Perez yang langsung mendapat dukungan mayoritas anggota klub. Perez juga berjanji menyiapkan anggaran 150 juta euro buat satu rekrutan Galactico musim panas ini. Selain itu dirinya menjanjikan perombakan total di lini pertahanan dan lini tengah yang bermasalah. Denzel Dumfries menjadi rekrutan pertama setelah Madrid mengaktifkan rilis clause sang bek kanan dari Inter Milan. Pemain Belanda tersebut langsung merapat tanpa negosiasi panjang karena klausulnya sudah jelas. Ibrahima Konate menyusul sebagai rekrutan kedua dengan status free agent dari Liverpool. Bek Prancis setinggi 194 cm ini gagal sepakat soal kontrak baru dan Madrid langsung menyambar tanpa bayar biaya transfer. Rekrutan ketiga yang paling menggemparkan adalah Bernardo Silva dari Manchester City. Fabrizio Romano mengonfirmasi "Here we go" buat gelandang Portugal tersebut yang menandatangani kontrak 2 tahun plus opsi perpanjangan. Marca melaporkan Mourinho secara personal meminta manajemen mendatangkan Silva sebagai prioritas utamanya. Sang pelatih menginginkan sang gelandang buat menjadi pemimpin di ruang ganti. ESPN mengungkap Perez juga sudah berjanji meluncurkan tawaran sebesar 150 juta euro buat rekrutan Galactico. Janji ini merupakan salah satu poin kampanye yang paling menarik perhatian anggota klub. Tawaran tersebut sudah diajukan ke Atletico Madrid buat memboyong Julian Alvarez. Sayangnya tawaran besar tersebut ditolak karena bomber Argentina ini memiliki klausus 500 juta euro. Atletico nggak mau melepas striker terbaiknya ke rival sekota. Penolakan ini membuat hubungan antara dua klub Madrid memanas secara drastis sejak beberapa hari terakhir. Tim Talk melaporkan hubungan kedua rival sudah memburuk secara signifikan. Atletico yang sudah kehilangan Silva ke Madrid kini semakin murka dengan agresivitas transfer Los Blancos. Mereka menganggap El Real sengaja merampok target transfer Atletico sebagai bentuk intimidasi. Meski tawaran buat Alvarez ditolak, Madrid dipastikan gak akan berhenti mencari rekrutan Galactico yang dijanjikan Perez. Nama Rodri dari Manchester City masih menjadi impian jangka menengah yang sangat realistis.
Kehadiran Silva di Madrid memperkuat peluang meyakinkan sang pemenang Ballon d'Or untuk segera menyusul. Paris Saint-Germain juga sudah menolak pendekatan Madrid buat Vitinha dan Joao Neves. Kedua gelandang Portugal tersebut dianggap nggak bisa lepas oleh PSG dalam kondisi apapun musim ini. Enzo Fernandez dari Chelsea masih menjadi opsi cadangan meski peluangnya mengecil setelah Silva datang. Madrid memang gak menutup kemungkinan buat tambah gelandang lagi kalau ada kesempatan yang tepat. Prediksi taktik yang dimainkan Jose Mourinho. Kedatangan Bernardo Silva memberikan sinyal yang sangat menarik soal arah taktik Jose Mourinho. Football Today menganalisis bahwa kehadiran Silva bisa menandakan sang pelatih siap menerapkan gaya bermain berbasis penguasaan bola. Ini sangat berbeda dari stereotip Mourinho yang selama ini dikenal sebagai pelatih pragmatis. Tapi sebenarnya The Special One selalu mengadaptasi taktik sesuai dengan kualitas pemain yang tersedia. Di Inter Milan saat meraih treble 2010, Mourinho bermain sangat pragmatis karena menghadapi Barcelona di semifinal UCL. Tapi di era pertamanya di Madrid, dirinya justru bermain sangat ofensif dan mencetak rekor 121 gol dalam satu musim La Liga. Kehadiran Silva menunjukkan Mourinho versi Madrid 2026 bakal lebih mirip dengan era pertamanya. Sang pelatih paham Madrid bukan Porto atau Inter. Klub ini harus bermain menyerang karena DNA-nya memang begitu. Silva dikenal sebagai gelandang yang bisa mendikte tempo permainan dari posisi dalam lapangan. Kemampuannya bergerak ke ruang-ruang kosong dan menerima bola di antara lini sangat berharga buat membangun serangan. Di Manchester City, Silva bermain di bawah Guardiola selama 9 tahun. Pengalaman bermain di sistem tiki-taka paling canggih di dunia menjadikan dirinya gelandang yang sangat lengkap. Silva juga punya versatilitas yang sangat tinggi. Bisa bermain sebagai gelandang serang, winger kanan, atau gelandang tengah. Fleksibilitas ini memberikan Mourinho banyak opsi taktis tanpa harus mengorbankan kualitas. Football Today memprediksi Silva bakal dipasangkan bersama Aurelien Tchouaméni dalam lini tengah ganda. Duet ini memberikan keseimbangan sempurna antara kreativitas Silva dan kemampuan destruktif Tchouaméni. Dari segi formasi, Mourinho diprediksi bakal menggunakan 4-2-3-1 yang sudah menjadi ciri khasnya. Tapi dengan kehadiran Silva, skema ini bisa bertransformasi menjadi 4-3-3 saat Madrid menguasai bola. Di lini belakang, perombakan yang dilakukan sangat signifikan dan memperbaiki kelemahan terbesar Madrid. Dumfries di bek kanan dan Konate di bek tengah langsung mengisi dua posisi yang paling bermasalah musim lalu. Bek asal Belanda ini punya karakteristik yang sangat cocok dengan gaya Mourinho, yakni agresif menyerang tapi disiplin bertahan. Dia bisa naik turun lapangan sepanjang 90 menit tanpa penurunan intensitas. Konate yang tingginya 194 cm memberikan solusi buat masalah duel udara yang kerap dieksploitasi lawan. Kecepatannya yang langka buat ukuran bek sebesar dirinya juga menjadi nilai tambah yang sangat besar. Di lini serang, Mourinho masih punya senjata mematikan yang gak perlu diragukan kualitasnya. Vinicius Junior di sayap kiri, Kylian Mbappe sebagai striker, dan Rodrigo di sayap kanan tetap jadi trio utama. Jude Bellingham yang bermain sebagai nomor 10 di belakang trio serang melengkapi komposisi. Dengan Silva dan Tchouaméni di belakangnya, Bellingham bisa lebih fokus menyerang tanpa khawatir soal tugas defensif. Prediksi starting line up Madrid musim depan bisa menjadi salah satu yang terkuat di seluruh Eropa. Courtois di gawang, Dumfries dan Mendy di sisi pertahanan, Konate bersama Rudiger di bek tengah, Silva dan Tchouaméni di lini tengah, lalu Bellingham di balik trio Vinicius, Mbappe, Rodrigo. Kalau Alvarez atau Rodri berhasil didatangkan di kemudian hari, maka kedalaman skuad Madrid bakal semakin mengerikan. Mourinho bisa merotasi pemain tanpa kehilangan kualitas, dan itu sangat penting buat mengarungi musim yang panjang. Dapatkan 5 pieces kaos polos yang kini turun harga mulai dari 100 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Target memperbaiki mental demi bisa kembali juara.
Semua rekrutan dan taktik yang sudah dipersiapkan gak akan berarti kalau masalah mental gak diselesaikan. Real Madrid sudah 2 musim berturut-turut puasa gelar di bawah Carlo Ancelotti dan Xabi Alonso. Ancelotti yang pernah membawa Madrid juara Liga Champions pada 2024 justru gagal mempertahankan performanya. Musim pertama tanpa gelar membuat Perez langsung bereaksi dan mendatangkan Xabi Alonso sebagai pengganti. Sang pelatih yang datang dengan reputasi besar setelah sukses bersama Bayer Leverkusen juga gagal total. Dirinya nggak bisa menerjemahkan kesuksesannya di Jerman ke level yang lebih tinggi. Alvaro Arbeloa juga ikut dipecat dalam keputusan yang sangat menyakitkan. 2 mantan pemain Madrid yang diharapkan membawa kejayaan justru menambah daftar panjang kegagalan. Masalah terbesar El Real bukan soal kualitas pemain, tapi soal mentalitas yang sudah sangat rapuh. Skuad yang dipenuhi bintang muda berbakat seperti Mbappe dan Bellingham justru kehilangan kelaparan buat berjuang. Banyak pemain yang merasa terlalu nyaman dengan kontrak besar dan popularitas yang sudah dimiliki. Mentalitas sudah di puncak ini sangat berbahaya dan menjadi racun yang membunuh ambisi dari dalam. Mourinho yang dikenal sangat keras dan tegas, dipercaya bisa menjadi solusi buat masalah mental ini. Sang Special One punya track record membangun mentalitas juara di setiap klub yang pernah ditanganinya. Di Porto, Mourinho mengubah tim kecil menjadi juara Liga Champions pada 2004 yang mengejutkan seluruh dunia. Di Chelsea, dirinya membangun fondasi yang gak terkalahkan di Stamford Bridge selama bertahun-tahun. Di Inter Milan, Mourinho menanamkan mentalitas us against the world yang membawa treble bersejarah pada 2010. Kemampuannya menyatukan pemain di bawah satu tujuan yang sama itu sangat luar biasa. Mourinho nggak akan mentolerir pemain yang nggak memberikan 100% di setiap sesi latihan. Dirinya dikenal sangat jago memotivasi pemain lewat kombinasi tekanan psikologis dan perlindungan personal. Di era pertamanya memimpin Madrid pada 2010-2013, Mourinho berhasil menanamkan mentalitas sangat kuat. Rekor 100 poin di La Liga musim 2011-2012 menjadi bukti betapa besarnya dampaknya. Mourinho juga terkenal sebagai pelatih yang sangat jago memotivasi pemain lewat tekanan psikologis. Dirinya nggak ragu mengkritik pemain di depan publik kalau memang dibutuhkan buat memicu semangat. Pendekatan ini mungkin kontroversial, tapi di Madrid yang penuh ego, terkadang pemain butuh seseorang yang berani mengatakan kebenaran. Pelatih asal Portugal ini bukan pelatih yang mau menyenangkan semua orang, dirinya datang buat menang. Silva yang pernah bermain di bawah Guardiola selama 9 tahun juga membawa mentalitas juara dari Manchester City. Pengalamannya memenangkan 6 gelar Premier League dan 1 Liga Champions menjadi modal yang sangat berharga. Silva akan menjadi pemimpin di ruang ganti yang masih sangat muda. Pengalaman dan mentalitasnya sangat dibutuhkan, tulis Football Today dalam analisisnya. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Silva bersama Mourinho yang tegas bisa mengubah dinamika ruang ganti secara drastis. Los Blancos butuh figur yang bisa menuntut standar tinggi dari pemain-pemain muda yang selama ini terlalu dimanja. Target Madrid musim depan sangat jelas, yakni merebut kembali trofi La Liga dan bersaing di Liga Champions. 2 musim puasa gelar sudah lebih dari cukup buat klub sebesar Real Madrid yang terbiasa juara. Barcelona yang mendominasi La Liga 2 musim terakhir menjadi musuh utama yang harus dijatuhkan. Atletico yang sudah sangat murka juga bakal menjadi rival yang sangat berbahaya. Mourinho sendiri punya motivasi personal yang sangat besar buat sukses di era keduanya ini. Dirinya ingin membuktikan bahwa kepergiannya dari Madrid pada 2013 adalah kesalahan klub, bukan kesalahannya. Sang Special One dijadwalkan resmi memulai tugas pada 13 Juli setelah Piala Dunia berakhir. Artinya Mourinho punya waktu sekitar 1 bulan buat menyiapkan skuad sebelum pramusim dimulai. Paket 3 pieces celana pendek pria dan wanita bisa kamu dapatkan dengan harga termurah. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan prediksi taktik dan rencana besar Real Madrid di bawah asuhan Jose Mourinho musim depan. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah El Real bisa kembali jadi raja Eropa?
Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.